Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berharap dimanapun Bapak Ibu sekarang berada, ya, kita semuanya dapat terus merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, setelah kita selesai membahas topik doa Bapa kami, sebuah topik yang sangat baik sekali, sebuah doa yang sangat indah sekali yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, maka kita melanjutkan pembahasan mengenai 7 pernyataan Tuhan Yesus. Aku adalah di dalam kitab Injil Yohanes. Nah pertama Bapak Ibu sekalian, kalimat pernyataan Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, yang sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Daniel. Alkitab itu dengan jelas mengatakan bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran dan satu-satunya hidup itu hanya melalui Yesus. Hanya ada di dalam Yesus, tidak ada jalan yang lain dikatakan. Nah apalagi dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian kedua, pernyataan Tuhan Yesus, akulah pokok anggur yang benar. Minggu yang lalu sudah dikhotbahkan oleh Pendeta Cornelius. Di sana dijelaskan tanpa mempunyai kehidupan yang tinggal di dalam Kristus dan kebenaran firman-Nya, maka dikatakan mustahil. Mustahil bagi setiap kita untuk menghasilkan buah-buah dan hidup memuliakan Tuhan. Kata Tuhan Yesus, mustahil kamu bisa hidup di luar aku. Dan jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, sama seperti ranting, kata Tuhan Yesus, yang tidak menunjukkan buah-buah yang baik, maka Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan apa? Kita akan dibuang. Dibuang seperti ranting yang akan dibakar. Itu kata Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam kebenaran firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah kebangkitan dan hidup yang hari ini akan saya khotbahkan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Yohanes, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Cukup panjang, tapi kita akan berfokus kepada beberapa ayat saja. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ayat yang pertama sampai dengan keempat berkata demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Kemudian saya akan membacakan ayat 14 dan ayat yang ke-15. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Terakhir kita akan membaca ayat yang ke-23 dan sampai dengan ayat 27. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia.
Bapak Ibu sekalian, jikalau kita berbicara tentang kematian, maksud saya di sini adalah kematian jasmani. Kematian jasmani itu artinya keterpisahan tubuh kita dengan roh kita. Ya, banyak orang merasa enggan untuk membicarakannya. Padahal saya katakan Bapak Ibu sekalian, ini adalah suatu hal yang sangat serius dan sangat penting untuk dibicarakan. Khususnya mengenai kepastian. Kepastian kemana kita akan pergi setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini. Kita semua sadar Bapak Ibu sekalian bahwa hidup yang kita jalani saat ini adalah suatu kehidupan yang sementara. Tidak ada yang abadi, kehidupan yang sementara. Hal ini Bapak Ibu sekalian bisa menjadi lebih serius lagi karena pertama begini, kita tidak tahu sampai kapan Tuhan percayakan hidup ini kepada kita. Tidak tahu. Kedua Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa pertaruhannya itu kekal. Kekal setelah di dunia ini. Kita mungkin berpikir Bapak Ibu sekalian, jika Tuhan memberikan usia misalnya kepada seorang katakanlah 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 100 tahun lebih, maka kita bisa menyebutnya, oh orang ini diberikan usia yang cukup panjang misalnya, atau panjang begitu ya. Namun jika kita melihat dari sisi kekekalan, yaitu kehidupan yang akan kita jalani setelah dunia ini, maka kita sadar bahwa begitu singkatnya hidup di dunia ini dibandingkan dengan kekekalan yang sudah Tuhan nyatakan kelak kepada kita. Nah Bapak Ibu sekalian, secara umum kita semua tahu kisah di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Ini berbicara tentang Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati lamanya. Jenazah dari Lazarus itu sudah ditaruh di dalam goa. Nah pada zaman itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang Yahudi kuno itu memang menguburkan mayat itu dengan cara ditaruh di dalam goa. Sama seperti kuburnya Tuhan Yesus, ya, ditaruh di dalam goa. Nah beberapa hari sanak keluarga mungkin akan mengunjungi, merempah-rempahi, meminyaki dan lain sebagainya. Itulah adat orang Yahudi pada waktu itu ketika mereka menguburkan jenazah. Nah sampai di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan begini, mengenai sedikit isu ya, cara penguburan orang Kristen. Setidaknya ada 2 cara penguburan yang biasa dilakukan oleh orang Kristen. Pertama apa? Dengan cara dikubur. Yang kedua dengan cara dikremasi atau dibakar di tempat krematorium. Nah saya cukup heran Bapak Ibu sekalian, beberapa orang Kristen atau gereja atau aliran tertentu yang mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh jenazahnya itu dikremasi, tidak boleh. Saya membaca sebuah artikel di Google ya, ada 7 alasan orang Kristen tidak boleh dikremasi. Waduh, saya baca semua alasannya tidak memadai untuk mengharuskan untuk dikubur. Saya bisa kemukakan beberapa alasan Bapak Ibu sekalian mengapa orang Kristen itu tidak boleh membenarkan bahwa cara penguburan orang mati yang diharuskan oleh Alkitab dengan cara dikubur. Pertama begini Bapak Ibu sekalian, ini bukan sebuah keharusan dalam ajaran Alkitab. Bukan sebuah keharusan. Bapak Ibu cari di Alkitab dimanapun tidak ada diperintahkan. Harus ya orang Kristen begini dikubur. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Kedua, ingat Bapak Ibu sekalian, tubuh kita ini fana. Sifatnya fana. Artinya apa? Lama-lama jadi tua, lama-lama akan rusak, kembali menjadi debu tanah. Mau dimakamkan dengan cara dikubur, mau dikremasi, semuanya akan kembali menjadi debu tanah. Memang prosesnya berbeda. Waktu penguburan ya tubuhnya yang mati itu juga berbeda. Mungkin lama, mungkin 3 tahun, 4 tahun baru bisa terurai dengan penuh. Orang dikremasi lebih cepat menjadi debu tanah. Orang yang dikubur lebih lama, tapi intinya kan tetap sama. Tubuhnya apa? Kembali menjadi debu tanah. Alasan yang ketiga, ajaran yang ditekankan oleh Alkitab itu fokusnya bukan pada tubuh kita yang fana ini, bukan. Tapi roh orang yang meninggal itu akan kembali kepada Tuhan. Rohnya yang kembali kepada Tuhan. Tubuh sifatnya panah Bapak Ibu sekalian akan kembali menjadi debu tanah. Tapi roh itu sifatnya kekal dan kembali kepada Tuhan bagi yang percaya kepadanya.
Jikalau beberapa alasan ini Bapak Ibu sekalian masih kurang masuk akal bagi kita, saya mau tanya seperti ini Bapak Ibu sekalian, bisa tunjukkan video. Orang-orang Kristen mula-mula itu dianiaya, silakan tampilkan videonya. Orang-orang Kristen mula-mula itu dianiaya, khususnya oleh Kaisar Nero pada waktu kekristenan mula-mula. Salah satu siksaan mereka Bapak Ibu sekalian, ada yang dibakar, ada yang kemudian mereka diadu dengan hewan atau binatang buas, misalnya seperti singa yang kelaparan beberapa hari lamanya. Sejarah Kristen itu menyebutkan mereka ini orang-orang Kristen yang sekalipun maut sudah di depan mata, namun mereka tidak meninggalkan imannya. Akhirnya apa? Mereka mati diterkam binatang buas, menjadi santapan singa-singa yang lapar. Nah, pertanyaan saya, orang-orang Kristen yang demikian tubuhnya kan dimakan oleh binatang buas dan berakhir menjadi kotoran kan? Apakah bukan orang Kristen? Apakah karena tubuh mereka menjadi demikian Tuhan tidak menerima mereka? Kan enggak juga Bapak Ibu sekalian. Kan enggak seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian paham ya? Alasannya ya, intinya bukan pada tubuh jasmani kita yang fana ini. Dalam iman Kristen Bapak Ibu sekalian, kita percaya akan kebangkitan orang mati. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya pada akhir zaman. Suatu saat nanti Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, ya, yang menggantikan tubuh kita yang fana ini. Tuhan akan memberikan kepada setiap roh orang yang percaya yang sudah meninggal. Dan bagi mereka yang masih hidup pada waktu itu, tubuhnya akan diubahkan kata Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Rasul Paulus itu mengatakan Bapak Ibu sekalian suatu rahasia yang sangat besar sekali. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 sampai dengan 52 dijelaskan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir pada akhir zaman. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, tidak masalah bagaimana cara penguburan atau pemakaman orang Kristen. Tergantung bagaimana pihak keluarga menyepakatinya. Tubuh jasmani kita ini akan kembali menjadi debu tanah. Tapi roh kita itu akan menantikan saat hari penghakiman tiba untuk menerima janji kebangkitan dan tubuh kemuliaan, hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nah Bapak Ibu sekalian, Lazarus itu memang betul-betul pernah mati dan dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Tubuh jasmaninya itu kembali seperti sedia kala. Namun Lazarus pasti akan mati juga, ya, dan tubuhnya akan menjadi debu tanah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apa yang Alkitab itu kehendaki untuk kita imani? Alkitab mengajarkan kepada kita untuk berfokus kepada janji dan kuasa Tuhan. Kita akan mulai dari pernyataan Marta di dalam ayat yang ke-24 yang berbunyi, kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Lazarus akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Ini sebuah pernyataan iman yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus tahu bahwa ini pernyataan iman Marta yang sangat penting sekali. Sehingga Tuhan Yesus langsung membalas pernyataan tersebut dengan berkata apa? Dalam ayat yang ke-25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang berpikir bahwa kematian itu akhir dari segala sesuatunya. Awalnya di ayat 21 itu Marta berkata begini, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dalam bahasa yang lain Marta itu berkata begini, dalam bahasa saya ya, pengertian saya, "Tuhan, sudah terlambat. Sekarang saudara saya Lazarus ya sudah mati. Tidak ada gunanya lagi kita mau melakukan apa sekarang. Semuanya sudah berakhir." Nah Bapak Ibu sekalian, apakah kematian itu merupakan akhir dari segala sesuatunya?
Di satu sisi pernyataan ini tidak salah. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang mati, yang sudah mati, tidak dapat berbuat apapun untuk orang yang masih hidup. Juga sebaliknya orang yang hidup tidak akan dapat berbuat apapun kepada orang yang sudah mati. Tidak bisa. Kebanyakan orang menganggap kematian sebagai akhir dari segala-galanya, di mana orang yang mati tidak akan bisa berbuat apapun di dunia ini lagi. Orang yang hidup hanya mampu apa? Untuk mengenang misalnya ya, mengenang dan mengingat orang yang sudah meninggal. Bahkan seiring berjalannya waktu mungkin sudah sekian ratusan tahun, 200 tahun lagi, 500 tahun lagi, tidak akan banyak orang mengingatnya. Betul enggak Bapak Ibu sekalian? Saya hidup di tahun sekarang, kita hidup di tahun 2020 lagi, 100 tahun lagi, 200 tahun lagi. Siapa yang mau ingat kita? Mungkin sudah sedikit orang yang semakin mengingat kita. Ketika ia sudah meninggal, maka semua kesempatan, keinginan, kehendak, kerinduan apapun di dunia ini tidak akan mampu dilakukan lagi. Tubuhnya sudah menjadi dingin dan akan segera membusuk menjadi debu tanah. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Ini fakta yang benar untuk kita semuanya. Saya dan Bapak Ibu sama semua. Kita ini manusia sama. Namun di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, bagi orang percaya selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatunya, tapi justru awal dari kehidupan bersama dengan Tuhan. Sebab Yesus Tuhan itu sudah memberikan pengharapan yang pasti kepada kita. Pertanyaan, pengharapan yang seperti apa? Pengharapan akan janji dan kuasa Tuhan. Ayat 25 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya akan hidup walaupun ia sudah mati. Pertanyaan begini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa yakin akan janji ini? Kita semua belum pernah mati kan? Semua masih hidup kan? Gimana kita bisa yakin? Kita semua belum pernah dengan pasti merasakan, mengalami kematian itu seperti apa. Tidak ada, karena kita semua masih hidup. Kita semua sama Bapak Ibu sekalian, masih hidup di dunia ini dan suatu saat nanti akan mengalami kematian. Bagaimana kita bisa yakin kita akan hidup seperti apa setelah kematian di dunia ini? Jawabannya adalah perkataan Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus pernah mengalami kematian. Pada hari Jumat ia disiksa dan akhirnya sampai mati di atas kayu salib. Namun kita tahu dia tidak terus mati karena sudah dikatakan ayat 25, akulah kebangkitan dari antara orang mati dan hidup untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga ia menang atas kuasa maut. Ketakutan kita yang paling besar akan kematian Bapak Ibu sekalian sudah dikalahkan oleh Kristus melalui apa? Kebangkitannya. Dia bangkit. Ia mengalami kematian. Namun ia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Segala kuasa dikatakan yang ada di sorga, yang ada di bumi sudah diserahkan kepada Kristus. Oleh sebab itu dikatakan dalam ayat 26, dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus tidak hanya sekedar berjanji. Gak sekedar ngomong tok. Oh, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nanti aku pergi ke sana ya. Aku pergi ke sana, aku janji kalau aku pergi ke sana, kamu pun yang percaya kepadaku juga nanti akan di sana. Akulah jalan untuk pergi ke sana. Akulah kebenaran yang akan memberikan pembenaran sehingga engkau layak nanti boleh ke sana. Akulah hidup itu yang akan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak sekedar menjanjikannya Bapak Ibu sekalian semuanya itu. Namun melalui kebangkitannya maka ia membuktikan bahwa ia menang atas kuasa maut dan hidup untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jikalau Tuhan bertanya kepada kita, percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Marta menjawab Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-27 jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya
bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, jika pertanyaan ini kembali diajukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, apakah jawaban iman kita? Saya berharap kita bisa berkata dengan iman yang sungguh, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang pernah menjadi manusia untuk menebus hidupku dari dosa-dosaku dengan cara mati di atas kayu salib. Aku percaya itu Tuhan. Dalam keadaan sebagai manusia Engkau pernah benar-benar mati, Engkau pernah mengalami kematian. Namun Engkau bangkit menang atas kuasa maut. Oleh sebab itu ketika Engkau bertanya kepadaku hari ini, percayakah Engkau akan hal ini? Maka jawabku, iya Tuhan, aku percaya Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu sesuai dengan janji-Mu yang mengatakan, barang siapa percaya kepadaku maka ia akan hidup untuk selama-lamanya, maka aku tidak akan binasa. Aku tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Dan pada akhir zaman akan dibangkitkan. Aku percaya akhir zaman aku akan dibangkitkan dan menerima tubuh yang baru, hidup selama-lamanya dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Iya, aku percaya. Bapak Ibu sekalian, mari tinggalkan semua pengandalan, usaha, perbuatan, kemampuan yang semuanya bersumber dari diri kita untuk kita merasa bisa menerima hidup yang kekal. Karena apa? Aku rajin ke gereja, aku rajin melayani Tuhan, aku hidup baik, maka aku layak untuk menerima surga itu, maka aku layak untuk dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman. Jangan Bapak Ibu sekalian, jangan. Tinggalkan semuanya itu. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita semua masih punya pemikiran demikian, maka percayalah, tidak ada kepastian, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Tapi ketika kita belajar, ya Tuhan, bukan karena saya, bukan karena jasa-jasa saya, bukan karena kebaikan saya, namun semata-mata karena karya-Mu bagi setiap saya. Dan aku percaya itu Tuhan. Maka apa Bapak Ibu sekalian, saya mau bertanya, Tuhan itu bisa gagal enggak? Kalau Dia gagal bukan Tuhan kan? Kalau Tuhan berjanji, barang siapa percaya kepadanya akan menerima hidup yang kekal. Itu pasti enggak? Pasti karena Dia Tuhan. Kalau dari diri kita mengandalkan kekuatan kita untuk semuanya itu, kira-kira ada kepastian enggak? Bisa enggak merasakan kepastian dan ketenangan? Saya berani katakan, tidak akan ada ketenangan. Tapi ketika kita percaya Tuhan, Engkau tidak pernah bisa gagal. Engkau sudah berjanji. Maka aku percaya bahwa barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan, maka akan hidup juga untuk selama-lamanya. Hanya dengan iman Bapak Ibu sekalian. Hanya dengan iman dan penyerahan diri. Iman itu artinya percaya. Hanya dengan iman dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa menerima hidup yang kekal. Dan pada akhir zaman akan menerima kebangkitan. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang percaya kita harus sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Dengan usaha, jasa, kebaikan dan perbuatan kita mustahil, saya katakan. Mustahil firman Tuhan katakan. Kita yang berdosa itu menerima hidup yang kekal. Itu mustahil sekali Bapak Ibu sekalian. Namun yang perlu kita renungkan begini Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa, tidak akan mati, melainkan akan hidup untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa Tuhan mengerjakan semuanya ini bagi kita. Kristus harus apa? Mati terlebih dahulu bagi kita. Sebuah harga yang sangat mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Agar kita yang harusnya mati, binasa Bapak Ibu sekalian, dapat diselamatkan. Tapi melalui bukti kebangkitannya dan Ia hidup untuk selama-lamanya, maka kita yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan pada akhir zaman dan hidup selama-lamanya apa? Bersama dengan Tuhan dalam sukacita yang abadi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Pertama Bapak Ibu sekalian, jikalau kita sungguh-sungguh menyadari betapa mahalnya
berharganya karya Kristus, maka sudah seharusnya kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seharusnya apa Bapak Ibu sekalian? Kita menjalaninya dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan sudah mengerjakan karya yang begitu mahal. Sehingga apa Bapak Ibu, kita yang percaya kepada hidup kita itu sudah terjamin di dalam Tuhan setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini melalui kematian, kebangkitannya. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sudah seharusnya kita hidup untuk Tuhan yang sudah mengerjakan karya yang besar itu melalui kematian dan kebangkitannya. Rasul Paulus itu mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, dalam Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai 2 itu mengatakan begini. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekarang Kristus ada di surga dan suatu saat nanti akan datang kembali ke dalam dunia. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya apa Bapak Ibu? Sekalipun kita semua masih hidup di dunia ini, tapi jalani kehidupan, ya, jangan kita hidup untuk dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia ini, jangan hidup bagi dunia ini. Tapi jalani kehidupan di dunia ini dengan senantiasa melihat kepada kehendak Tuhan. Melihat kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini. Sekalipun kita masih hidup di dunia ini, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Cari perkara-perkara yang di atas yang bersifatnya kekal. Sebab apa? Di dunia ini hanya sementara. Artinya lakukan segala sesuatunya untuk memuliakan Tuhan yang sudah bangkit itu. Kedua Bapak Ibu sekalian, hal yang penting untuk kita renungkan adalah begini. Apakah sampai saat ini sudah sekian belasan atau puluhan tahun kita menjadi seorang Kristen? Sudah sekian kali kita mendengar berita mengenai Yesus dan segala karyanya. Namun hati kita itu masih saja tidak mendapatkan ketenangan, kedamaian, akan kepastian kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini. Mungkin saya katakan hal ini bisa terjadi karena kita masih melihat diri kita, tidak melihat kepada Kristus. Kita masih melihat diri kita masih merasa mengandalkan diri kita, perbuatan kita supaya kita merasa layak di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan diberitakan, lepaskan. Tinggalkan semua pengandalan kita, apapun yang ada dalam diri kita. Percaya sungguh-sungguh dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelesaikan karya keselamatan bagi setiap kita. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal dan pada akhir zaman akan dibangkitkan untuk menerima tubuh yang baru dan hidup selama-lamanya dengan Tuhan di dalam sukacita yang abadi. Bapak Ibu sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mencelikkan mata iman kita akan janji dan kuasa Tuhan. Dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan mati untuk selama-lamanya, namun akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa.